selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Mari angkat kedua tangan kita dengan pujian ini dengan segenap kasih. Ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Kami rindu kepadamu. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu, menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu, menjadi seperti-Mu, senangkan hati-Mu. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena
setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Rindu selalu dekat denganmu, Tuhan Yesus, sahabatku. Engkau setia dan sangat baik, ku hidup karena kasih-Mu. Mari angkat kedua tangan kita, naikkan pujian ini dengan segenap kasih. Ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Kami rindu kepadamu. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ku rindu padamu, setiap hari ingin bersamamu. Tuhan Yesus, kerinduan hatiku menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Menjadi sepertimu, senangkan hatimu. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa, amin. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, amin. Amin. Yes. Mari saya juga ingin menyapa untuk Bapak Ibu yang ada di rumah, yang mengikuti ibadah lewat live streaming. Shalom, selamat pagi. Mari kita siapkan hati kita untuk kita masuk di hadirat Tuhan, memuji, menyembah, memberikan penyembahan yang terbaik bagi Allah kita di pagi hari ini. Sebelum itu, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini, untuk pagi hari ini. Kami masih ada, kami masih bernafas sampai saat ini. Itu semua karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu Tuhan yang Kau berikan dalam hidup kami.
Terima kasih Bapa. Hanya ucapan syukur yang kami naikkan kepadamu atas kebaikan-Mu, untuk kemurahan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, bertahtalah di atas pujian penyembahan kami di pagi hari ini Tuhan. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan kepadamu berkenan dan menyenangkan hati-Mu Bapa. Itu kerinduan kami Tuhan. Biarlah selama kami ada, selama kami hidup Bapa, kami terus berkenan kepadamu, mengerti apa mau-Mu Tuhan, mengerti apa kehendak-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya Tuhan. Kau berkati, urapi kami Tuhan, para pelayan-pelayan-Mu. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Kalau kami ada saat ini, kami masih ada, kami masih hidup, itu semua karena kasih anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Oh terima kasih, hanya terima kasih yang kami naikkan, hanya kami ucapkan kepadamu Bapa, untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ku ada sebab anugerah-Mu, ku
Tuhan, amin. Berikan pujian yang terbaik bagi Allah kita, karena Dia di dalam Tuhan ada kasih, sukacita melimpah di dalam Tuhan, amin. Yang percaya katakan amin. Percaya Tuhan kita terbesar, Tuhan kita termulia, amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia dalam semua pemujian.
Akhir-akhir ini kita banyak mendengar berita-berita di media yang membuat kita khawatir, yang membuat kita resah, di mana kita mendengar harga-harga barang mulai naik, di mana ekonomi bangsa kita mengalami inflasi. Itu semua membuat kita resah. Tapi pagi hari ini Tuhan mau mengingatkan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Apapun masalahmu pagi hari ini, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah anak-anakmu, masalah ekonomimu, sakit penyakit, Tuhan mau katakan, engkau jangan takut, engkau jangan khawatir, karena Tuhan yang menolongmu. Hanya Tuhanlah tempat perlindunganmu, hanya Tuhanlah tempat pertolonganmu saat ini. Di dalam Tuhan kita mendapatkan kekuatan, amin. Di saat kita menghadapi masalah, jangan pernah kita takut, karena kita mempunyai Allah yang luar biasa. Dia Bapa yang luar biasa, Bapa yang mengasihi kita. Terima kasih Yesus. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang hidup. Engkau yang Allah yang peduli akan hidup kami, akan setiap masalah persoalan yang kami hadapi. Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami, Engkaulah kekuatan kami saat ini Tuhan. Dan kami pegang janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau akan memberkati kehidupan kami. Engkau yang akan mencukupkan segala kebutuhan hidup kami Tuhan. Kami tak akan pernah takut Tuhan menghadapi hidup ini Bapa. Terima kasih Yesus. Berada
dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, dalam jawaban hidupku. Haleluya Bapa. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan kami Tuhan, pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat kami tak mampu Tuhan, Engkaulah kekuatan kami Bapa. Tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Katakan pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat kami tak mampu, tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Mari jemaat bangkit berdiri. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Amin Tuhan. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mata kami tertuju hanya kepadamu Bapa. Mataku tertuju padamu, ku rasa
tempat ini Tuhan. Engkau mendengar segala keluh kesah kami Bapa. Engkau yang tahu apa yang kami rasakan Tuhan, apa yang kami butuhkan, apa yang menjadi pergumulan kami saat ini Tuhan. Engkau yang tahu Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah tempat perlindungan kami. Kepadamu kami berlari Tuhan. Di dekat Engkau kami merasa aman Bapa. Oh haleluya Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dekat Engkau, dalam Engkau kami merasa aman Tuhan. Ada kedamaian kami rasakan Tuhan dekat kepadamu Bapa. Terima kasih Yesus Kristus. Haleluya Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Kami mau selalu katakan bahwa Engkaulah pertolongan kami Tuhan. Engkaulah kekuatan kami. Oh haleluya Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, di saat Engkau hadir dalam hidup kami, pemulihan akan terjadi, kesembuhan akan terjadi, mujizat terjadi. Haleluya. Segala doa-doa kami yakin dan percaya Tuhan sudah jawab, Tuhan sudah dengar. Haleluya. Yes. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Mari kita katakan haleluya Yesus.
Tuhan, biarlah mata kami hanya tertuju kepadamu. Karena banyak godaan di luar sana, banyak godaan Tuhan di muka bumi ini. Tetapi ketika kami mengarahkan hati kami, mata kami hanya kepadamu Bapa, maka mujizatlah yang akan terjadi dalam hidup kami. Yes. Maka jawaban doalah yang kami akan terima. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau baik dalam kehidupan kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau terangi setiap hati kami, agar kami mengerti firman-Mu. Urapi Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami tahu Engkau sendiri yang akan berfirman bagi setiap kami, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Dalam nama Yesus, kami sambut firman-Mu. Yang menerima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat pemusik WL singer. Shalom, saya ucapkan selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya sapa yang ada di rumah, shalom. Saya percaya saudara hari ini tetap dalam keadaan sehat. Ya, saudara hari ini bisa duduk mendengarkan firman Tuhan, itu semuanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima firman Tuhan pada hari ini, karena firman Tuhanlah yang akan membentuk karakter kita. Firman Tuhanlah yang akan membuat kita sukses dan berhasil. Amin. Tolong dikasih kecil sedikit mic saya. Haleluya, mari saudara, kita akan buka Alkitab kita. Oke, hari ini saya akan membawakan firman Tuhan dan saya ambil tema tanggalkan semua beban dan dosa yang merintangi. Ya, kenapa saudara? Banyak kekristenan yang hancur, banyak orang Kristen yang jatuh dalam dosa, bahkan berpindah kepercayaan. Itu karena apa? Terlalu berat beban, ya. Dan dia tidak mau menghindari atau tidak mau tinggalkan dosa. Sehingga apa saudaraku? Akhirnya dia tinggalkan Yesus. Kita bersyukur pada pagi hari ini karena kita masih ada di sini semuanya. Kita masih dengarkan firman Tuhan, ya. Mari kita akan sama-sama buka Alkitab kita, atau sudah ada yang di depan. Kita baca sama-sama Ibrani pasal 12 ayat 1. Ayat yang sudah biasa kita dengar. Kita baca. Saya ingin mengulanginya lagi. Ibrani pasal 12 ayat 1. Ya, kalau belum ada di depan, saudara bisa buka Alkitab saudara masing-masing. Yang di rumah, ayo buka Alkitab ya. Yang di rumah juga saya ajak supaya super aktif. Supaya firman Tuhan, berkat Tuhan tercurah bukan cuma yang ada di ruangan ini, tetapi yang ada di rumah juga. Amin Bapak Ibu. Haleluya. Oke, sudah ya. Ibrani pasal 12 ayat 1, 2, dan 3. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kekristenan banyak dilihat dan diperhatikan oleh orang banyak. Ya. Kita menjadi sesosok, bilang role model, artinya kita menjadi satu public figure. Ya. Saudaraku, public figure itu dilihat oleh banyak orang. Tadi di dalam Ibrani di bagian atas tadi dikatakan
banyak yang mengelilingi kita. Saksi banyak, mata-mata banyak tertuju untuk kita. Perhatikan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Saudaraku, makanya saudaraku, kalau ada orang mencela kita, kalau ada orang menegur kita, kita jangan sakit hati, kita jangan rasa tersinggung. Memang itu firman Tuhan yang harus kita jalani. Banyak saksi yang mengelilingi kita, banyak orang yang memperhatikan kita. Itulah sebabnya saudara, kita harus punya prinsip hidup yang kuat. Katakan prinsip hidup yang kuat. Prinsip hidup yang kuat. Yang pasti. Yang tak tergoyahkan. Yaitu apa saudara? Bertekun di dalam iman kita kepada siapa? Yesus. Kalau kita sudah berakar teguh di dalam Kristus saudara, orang mau mencela kita, orang mau menghina kita, orang mau menjelek-jelekan kita, kita tetap kuat, kita tetap kokoh, ya. Angin kencang, badai apapun menggoyahkan kita, tidak akan tergoyahkan. Kenapa? Kita sudah berakar, sudah kokoh, sudah siap untuk menghadapi apapun. Amin. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ya. Nah, di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1 ini, firman Tuhan memerintahkan kita yang pertama, ya, untuk menanggalkan semua dosa. Ya. Karena banyak yang mengelilingi kita, banyak mata yang melihat kita, banyak yang memperhatikan kita, maka hidup kita nih saudara, ya saya beritahu, hidup kita harus hidup benar. Hidup berpadan kepada Injil Kristus. Hidup kita harus jadi berkat. Hidup kita harus berdampak bagi semua orang, di mana kita pun berada. Kita bekerja, di tempat pekerjaan sudah kita jadi berkat. Di tetangga, ya di lingkungan kita di rumah, kita bisa jadi berkat. Di gereja, kita saling jadi berkat. Saya jadi berkat buat saudara, saudara jadi berkat buat saya. Saling memberi berkat di dalam kasih Yesus. Itu orang yang berdampak saudara. Ya. Saudaraku, yang pertama tadi dikatakan menanggalkan semua beban. Ya. Apa itu beban saudaraku? Beban adalah sesuatu yang mengikat kita sehingga kita tidak bebas. Kita sulit untuk bertumbuh. Kenapa? Karena tertindih dengan dosa. Kita sulit melangkah menuju kebaikan, menuju ke Tuhan. Kenapa? Karena dosa terlalu berat saudara kita hadapi. Tapi saudaraku, yang kita perlu tahu, beban. Saudara dengar, beban. Bukan dosa. Beban itu bukan dosa. Tapi saudaraku, di titik tertentu maka beban itu bisa berubah menjadi dosa. Hati-hati saudara. Kita boleh menanggung beban. Kita boleh saudaraku ada beban tertanggung. Tetapi jangan sampai beban yang kita hadapi itu membuat diri kita jatuh ke dalam dosa. Ya. Berhati-hati, berjaga-jaga. Ya. Komite Nasional Kesehatan Transportasi, ya, atau disingkat KNKT. Nah, saudara pernah dengar ya? Kalau saudara di pelabuhan banyak sana ya. Kenapa saya berikan semacam ini ya? Karena KNKT mencatat saudara, ada beberapa faktor yang menyebabkan tenggelamnya kapal. Ya. Tenggelamnya kapal, saudaraku, KNKT yang menyelidiki, yang periksa apa yang menjadikan penyebabnya. Ya. Selain cuaca yang buruk dan kondisi kapal mungkin yang
mungkin yang sudah tidak layak pakai atau tidak layak jalan. Kelebihan muatan, salah satunya ya, kelebihan muatan merupakan salah satu penyebab yang paling banyak terjadi. Ya. Makanya satu-satunya cara untuk menghindari kapal tadi tenggelam ialah mengurangi muatan. Mengurangi muatan, mengurangi beban yang ada di dalam kapal itu, dikasih keluar supaya agak ringan dan kapal itu bisa berjalan seperti biasa. Saudaraku, demikian juga hidup kita. Ya. Kita hidup, saudaraku, ya. Manusia tidak bisa terhindar dari yang namanya beban. Siapa di sini yang tidak punya beban? Ya. Saya kalau ada yang tidak punya beban, nomor satu saya akan belajar buat saudara. Ya, saya akan belajar dengan saudara bagaimana caranya hidup itu tidak ada beban. Ya. Haleluya. Kita dengan keadaan anak kita terbeban supaya dia sekolah, ya. Rumah tangga kita bagaimana supaya harmonis terus, usaha kita bisa maju, itu sebenarnya merupakan satu beban untuk kita gumuli, untuk kita bawakan ke dalam doa. Ya. Beban yang melebihi kapasitas kemampuan, sudah aku perhatikan, berpotensi untuk menenggelamkan hidup kita. Kita punya beban, kita tidak bisa atasi. Saudaraku, hati-hati. Lama-kelamaan beban itu akan menumpuk dan akhirnya menenggelamkan kita ke dalam dosa, ke dalam kelemahan yang tidak lagi mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Seringkali, saudaraku, ya, kita tidak menyadari adanya beban yang seharusnya kita tidak usah tanggung, ya. Kita semua punya beban, tapi firman Tuhan bilang ada beban yang sebenarnya kita tidak usah tanggung kok, ya, karena Yesus sudah tanggung semua di kayu salib. Ya. Dengan berbagai macam masalah silih berganti dalam hidup, kita lupa membuang beban yang tadi, ya. Dan akhirnya apa, saudaraku? Beban itu menumpuk dari yang satu ke yang satu tertumpuk, saudaraku. Masalah anak, masalah bisnis, masalah rumah tangga, masalah suami, masalah istri, masalah dengan tetangga, masalah dengan rekan kerja, numpuk semua. Ini kepala kayak puyeng gitu ya. Dan kalau kita tidak mau mengandalkan hidup kita kepada Tuhan, saudaraku, maka beban itu akhirnya akan kita bawa terus sepanjang hidup kita. Sampai Tuhan panggil kita sekalipun, beban itu tidak akan terlepas. Amin. Saudaraku, beban apa sih yang seringkali nempel jadi penalu dalam hidup kita? Ya, beban itu benalu. Ya, tahu saudara benalu? Tahu nggak? Pohon yang menempel di pohon besar. Kalau pohon itu subur, ada ada tanaman lain, tanaman liar yang menempel di pohon itu. Lama-lama pohon yang subur ini akan layu. Karena apa? Makanannya akan terisap. Ya. Jadi berbagi makanan, akhirnya kebutuhannya sendiri tidak mencukupi. Yang jadi benalu seringkali ini, perasaan kecewa. Ya. Perasaan kecewa yang terus disimpan membuat kita tenggelam dalam kepahitan. Sudah perhatikan, orang yang kecewa, aduh saya kecewa berat sama si ini, saya kecewa berat sama si A, si B. Saudara, hati-hati saudara. Saya katakan hati-hati. Jangan sekali-kali saudara biarkan kekecewaan itu mengakar dalam hidup kita. Akan tersimpan dalam hidup kita. Ada orang bilang begini, sampai mati pun aku tidak mau kenal engkau. Saudaraku, sadis banget saudaraku ya. Yesus saja mengampuni. Ya.
kita ini apa? Ya. Kalau perasaan kecewa itu terus kita simpan, kita tidak lepaskan di bawah kaki Yesus, itu akan timbul akar kepahitan dalam hidup kita. Ya, tadi saya sudah kasih contoh, ada orang yang bilang, sampai mati aku tidak mau kenal. Mayatmu pun aku tidak mau lihat. Saking kecewanya, karena saking kecewanya tumbuh akar kepahitan. Pahit. Ya. Haleluya. Kemudian trauma dan masa lalu yang belum dibereskan. Ini juga beban. Membuat hidup terus dihantui. Kalau ada trauma, saudaraku, atau masa lalu yang belum dibereskan, yang belum diselesaikan, hidup kita selalu dihantui dengan masa lalu kita. Makanya bersyukur sekali saudara, gereja kita ada yang namanya BDK. Ya. Sekalian saya promosi, ya, bulan depan kita akan memulai BDK kita. Mari ikut. Ya. Yang belum ikut mendaftarkan diri segera. Yang sudah ikut rame-rame jadi fasilitator. Nah, saudara dengar yang di rumah ya, siapa yang belum ikut BDK, rame-rame mendaftar. Ayo kita berantas semua perasaan kecewa dan trauma itu. Nanti satu sesi yang namanya sesi Camping Catherine. Ya. Di situ kita akan habis-habisan, dihabisi rasa kekecewaan kita. Dimusnahkan rasa trauma kita, diselesaikan masa lalu kita. Amin. Haleluya. Yang amin itu pasti yang sudah merdeka. Terlalu memikirkan sesuatu membuat sukacita itu tenggelam. Tidak ada damai sejahtera. Yang berikutnya saudaraku, kita memikirkan segala sesuatu itu terlalu dan terlalu. Ya. Tadi WL sudah ngomong begini. Dunia sekarang semakin sulit. Barang-barang naik. BBM mau naik. Ya, saudaraku, saya dengar antrean di SPBU itu numpuk. Saudara. Nggak tahu kalau sekarang di Makassar sudah ngantri atau belum. Ya, karena saya nggak pernah isi bensin. Saya cuma dibonceng. Saudara, di mana-mana bensin mulai naik. Otomatis saudaraku, kalau bensin naik, semua bahan pangan, bahan pokok, makanan dan lain-lain itu pasti otomatis akan naik. Ya. Lalu yang punya mobil bilang begini, gampang, simpan saja mobil, kita naik Grab. Oh saudaraku, orang Grab juga demo saudaraku, mau dinaikkan harganya, sama saudaraku, ya. Tidak ada yang senang, ada yang susah, enggak. Ya. Kalau semua naik, semua berdampak, apalagi di rakyat kecil saudaraku. Ya, pengusaha kecil akan berdampak dan dia akan merasakan bagaimana beratnya hidup. Haleluya. Kemudian kita memikirkan bagaimana caranya harus hidup. Bagaimana saya harus mempertahankan usaha saya karena semua naik. Terpikir semua, saudara. Telur naik saja sudah bingung saudara ya. 2 minggu lalu kok nggak salah itu telur sempat turun. Ya, saya sempat menikmati turunnya telur itu, saya beli 1 rak saudara. Waktu itu saya tidak tahu kalau waktu itu turun ya. Cuma saya dengar waktu itu turun, oh pantasan saya beli murah ya. Jadi saya beli itu bukan karena turun saya beli, enggak ya, kebetulan memang di rumah saya itu enggak bisa kehabisan telur saudaraku. Saya punya cucu 3, semuanya makannya nasi sama telur ya. Itu saudaraku, makan lain-lain mereka tidak suka. Akhirnya saya beli, jadi tidak pernah habis saudaraku. Ya saudaraku, saya lihat di berita naik tinggi. Kalau sudah di Jakarta naik, otomatis Makassar ikut naik ya. Saudaraku, itu terpikir semua bagaimana. Saudaraku, itu akan membuat kita tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Dengar itu saudara. Tidak usah kita memikirkan semua naik. Oke, semua naik. Tapi yang penting,
iman kita juga harus naik. Ya. Harapan kita kepada Tuhan harus naik. Kita terus mengandalkan Tuhan. Jangan melihat keadaan seperti itu, ya Tuhan bagaimana ini? Itu namanya hidup penuh dengan persungutan. Ya. Gagalkan itu saudaraku. Hancurkan dari hidup kita. Tengking itu dari pikiran kita. Pikiran kita hanya sukses. Kemudian kegagalan masa lalu itu juga beban. Membuat hidup menjadi terintimidasi. Dan pada akhirnya hidup akan semakin tenggelam sampai ke dasar. Saudaraku, kok kita sudah tenggelam sampai ke dasar, kelepek-kelepek kita saudaraku ya. Enggak tahu mau bikin apa. Kesulitan terus bertambah, kebutuhan terus bertambah ya. Belum susunya anak, pampersnya, makannya setiap hari, uang bensinnya dan lain-lain. Saya ajak kita sudah mengandalkan Tuhan itu lebih baik. Katakan amin. Saudaraku, ada berita sukacita. Ya. Dengan masalah keadaan seperti ini, ada berita sukacita di pagi hari ini. Bersyukur saudaraku, hari ini, pagi ini kita dengar firman Tuhan. Karena ada sukacita, karena ada janji Tuhan yang manis yang kita dengar hari ini. Untuk mengatasi masalah beban-beban tadi, baca Matius pasal 11 ayat 28. Saya undang semuanya kita baca dengan keras ya, supaya kita dapat berkatnya. Yang di rumah juga, ya 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara, beban apa yang saudara bawa saat ini? Saudara yang di rumah, beban apa? Saudara jawab di hadapan Tuhan. Tuhan bilang hari ini, semua yang letih lesu, dengar, dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini yang ngomong Tuhan loh. Bukan saya, bukan Enda, bukan. Yang ngomong itu Tuhan. Ngomong sama siapa? Sama saya, sama saudara, sama kita semuanya. Tuhan ngomong, mari hei anakku, mari engkau ke sini yang berbeban berat, yang letih lesu, datang kepadaku. Mari datang sekarang, aku akan memberikan kelegaan. Artinya Tuhan akan campur tangan dalam hidupmu. Tuhan akan menjawab semua persoalanmu. Katakan amin. Saudara, di dalam Yesaya pasal 5 ayat 25. Sorry ya. Kita kembali dulu tadi yang Matius pasal 20. Pasal 11 ayat 28. Kita itu masuk di poin 1, kita masuk di poin 2 terlebih dahulu, baru nanti kita baca yang di poin 2-nya. Yang pertama tadi apa? Perintah di dalam Ibrani pasal 12 ayat 1. Apa tadi ya? Lupa ya? Oh ya, 1 ya. Menanggalkan semua beban. Yang kedua, dosa yang merintangi, ya. Tadi saya bilang beban itu sebenarnya tidak dosa. Tetapi pada titik tertentu ketika kita tidak mengandalkan Tuhan, maka beban itu akan berubah menjadi dosa dalam hidup kita. Tertekan dengan beban, akhirnya kita berbuat dosa. Kita kekurangan ini, kekurangan itu ya. Ada ibu-ibu yang datang ke supermarket mini, mencuri, mengambil sesuatu. Ya. Ditanya kenapa sampai ngambil gitu, bawa susu anak-anak ya, susu apa namanya, susu ultra, ditaruh 2 biji gitu. Ternyata setelah ditanya kenapa, dia tidak punya uang. Sementara anaknya menangis minta, pingin sekali minum susu ultra. Saudaraku, tidak punya akal lain. Ya, datang ke supermarket, pura-pura belanja. Padahal dia ngambil, dia sembunyikan. Saudaraku,
Sekarang mau berbuat begitu, saudaraku, ada CCTV, gampang sekali, ya, gampang sekali terlihat, ya. Sedangkan orang yang orang yang kaya, pengusaha bisa ambil, saudaraku, yang lagi viral, apalagi saudaraku orang yang tidak punya. Ya. Kenapa? Mereka tidak mengandalkan Tuhan. Nah, saudaraku, dosa yang merintangi itu harus ditanggalkan. Saudaraku, dosa itu sifatnya mengikat dan menjerat seseorang sehingga tidak mampu menghadap Tuhan. Malas. Ya, malas kepada Tuhan, malas datang sama Tuhan. Jadi saudaraku, pagi hari ini periksa diri kita masing-masing, ya. Termasuk saya. Kita periksa diri kita masing-masing. Kalau kita sudah mulai malas ke gereja, dengar. Kalau kita sudah mulai malas berdoa, kalau kita sudah malas melayani, kita sudah malas yang namanya bersekutu dengan Tuhan. Di komsel lah, di doa malam lah, di doa puasa lah, sudah malas. Saudaraku, kita harus periksa diri. Jangan sampai dosa itu yang sudah membatasi kita untuk kita berhadapan dengan Tuhan. Jangan sampai, saudara, dosa itu membuat kita tidak mampu lagi melangkah berharap sama Tuhan. Karena dosa yang terus dipelihara, saudaraku, perhatikan. Dosa yang terus kita pelihara dari hari ke hari, itu akan membuat hidup kita dalam kegagalan. Kita akan terus mengalami kegagalan, kegagalan dan kegagalan. Bahkan dari kegagalan tersebut, dosa itu akan terus membawa kita mengarah kepada kebinasaan kekal. Hati-hati, saudara. Hati-hati dengan yang namanya dosa. Menurut dunia dosa itu nikmat. Tapi saudaraku, di hadapan Allah, dosa itu satu kebencian, kejijikan bagi Tuhan. Dan Tuhan tidak suka orang yang berdosa tidak dikehendaki oleh Tuhan, tidak berkenan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah merelakan dirinya, nyawanya, darahnya, tebus dosa. Ya. Jadi manusia itu sebenarnya sudah tidak layak lagi mengerjakan dosa, melakukan dosa. Kenapa? Karena Tuhan sudah tebus kita dari dosa. Tapi seringkali manusianya sendiri itu yang membawa dirinya kepada dosa. Ya, jadi perhatikan mulai pagi hari ini, biarlah firman Tuhan itu terus yang bekerja dalam hati kita, bekerja dalam pikiran kita, mengubah pola pikir kita, mengubah kehidupan kita. Manusia tidak bisa mengubah saudara. Seorang pendeta tenar sekalipun, saudaraku, pendeta besar sekalipun, tidak bisa mengubah hidup kita. Tapi diri kita sendiri yang bisa mengubah hidup kita. Kita mau bertindak, ya, kita punya hati untuk Tuhan, maka saudaraku, perubahan itu akan otomatis ada dalam kehidupan kita. Yesaya pasal 5 ayat 25, ini yang tadi saya akan mau baca. Yesaya 5 ayat 25, baca sama-sama ya. Kesalahanmu menghalangi semuanya ini, dan dosamu menghambat yang baik daripadamu. Nah, saudaraku, catat di buku saudara, catat di memori saudara, ya. Yang namanya kesalahan, kita namanya kesalahan, itu akan menghalangi semuanya. Dan yang namanya dosa, itu akan membuat yang baik datang kepada kita. Tuhan mau memberkati kita. Tuhan membuat kita sukses, tapi kita selalu membuat kesalahan. Tapi kita selalu melakukan dosa. Bagaimana saudaraku karya Tuhan akan terjadi dalam hidup kita? Bagaimana kita akan merasakan berkat Tuhan? Sedangkan dosa itu menghambat, menghalangi berkat Tuhan, rencana Tuhan, karya Tuhan yang indah terjadi dalam kehidupan kita.
Roma pasal 6 ayat 23. Di situ dikatakan, sebab upah dosa ialah maut. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ayat-ayatnya sudah jelas dan ini ayat firman Tuhan, bukan ayat yang saya bikin sendiri, tetapi ayat firman Tuhan. Saudara bisa cocokkan di layar ini dengan di Alkitab saudara, ya, bisa cocokkan, pasti cocok. Ada berita sukacita lagi saudara, ya. Kalau kita sudah berbeban berat, ya, ternyata Tuhan punya berita sukacita, itu Tuhan akan melepaskan kita dari beban berat dan Tuhan akan memberikan apa tadi? Kelegaan. Dan dalam kita menanggalkan dosa, itu juga saudaraku Tuhan memberikan jalan. Tuhan membuka jalan buat kita. Di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. Semua baca supaya kita semua dapat berkat. 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Katakan amin. Ini kabar sukacitanya, ini kabar bergembiranya. Saudara susah melangkah meninggalkan dosa, mari ini ayatnya, ya. Kita datang sama Tuhan mengaku, Tuhan ini dosa saya Tuhan. Tadi saya sudah begini Tuhan, sekarang ampuni saya. Tadi saya sudah begini lagi Tuhan, ampuni saya. Firman Tuhan bilang ketika kamu mengaku dosa, saat itu juga Tuhan mengampuni dan bukan cuma mengampuni dan apa? Bukan cuma mengampuni, tetapi juga menyucikan, ya. Jadi kalau kita baca ayat itu kita lihat dari kalimat per kalimat supaya kita mengerti. Bukan cuma mengampuni tapi juga menyucikan. Itu kabar baik yang kedua. Dan ada satu lagi kabar yang baik. Yesaya 1 ayat 18b. Ada? Oke. Sudah ya? Kita baca lagi sama-sama dengan kencang. 2, 3. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ini juga kabar sukacita, saudara. Dosa kita merah seperti kirmisi, ya, itu akan menjadi putih seperti salju. Dan ketika dosa kita berwarna merah seperti kain kesumba, itu merah sekali saudara, ya. Allah sanggup menjadikan putih seperti bulu domba, ya, itu luar biasanya. Nah saudaraku, setelah kita melihat yang pertama tadi, kita menanggalkan beban, dan yang kedua adalah menanggalkan dosa yang merintangi, kita masuk yang ketiga, berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan, ya. Ternyata saudaraku, hidup kita itu seperti orang yang lagi berlomba, ya. Dan saudaraku, kita harus menuju kepada kemenangan dalam perlombaan tersebut, ya. Di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 12 saya akan baca, bertandinglah dengan pertandingan iman yang benar. Nah, ini kita berlomba. Berlomba apa? Dalam mempertahankan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Ini kemenangannya, hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi, ya. Ibrani pasal 12 ayat 1 bagian A tadi, banyak yang mengelilingi, banyak saksi yang mengelilingi kita. Kemudian kita juga berlomba, ya, di depan
banyak orang itu menyaksikan perlombaan kita, ya bersama. Jadi kehidupan kita hari lepas hari itu selalu diawasi oleh penonton. Ya. Saudara, enak jadi peserta atau enak jadi penonton, saudara? Ya, masa? Enak jadi peserta atau enak jadi penonton? Kalau penonton senang memang lihat pertandingan, gol, hore. Ya. Tapi ketika pesertanya tadi menang, penontonnya ikut menang enggak? Dapat hadiah enggak? Enggak. Tapi kalau kita jadi peserta, kita berlari, kita berlomba dalam perlombaan iman. Ketika kita menang sampai di finish, kita menang, kita dapat hadiah. Haleluya. Orang yang nonton kita sudah akan gigit jari. Nah, karena dia tidak dapat hadiah, kita yang dapat hadiah. Nah, mari sudah kita yang lagi bertanding, ajak rekan-rekan kita, ajak semua untuk kita bersama berlari supaya kita sama-sama memperoleh kemenangan. Itu iman percaya kita kepada Tuhan. Ya. 2 Timotius 2 ayat 5, seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Di dalam peraturan olahraga, di dalam perlombaan, dalam olahraga apapun itu ada peraturannya. Ya. Sepak bola misalnya, ya kita bisa tendang, ya saya kurang tahu persis ya karena saya bukan pemain sepak bola. Pasti ada apa namanya peraturan-peraturannya, ya, yang tidak boleh dilanggar. Kalau dilanggar dikasih kartu kuning atau kartu merah. Itu yang saya tahu, saudara. Yang lain saya tidak tahu. Olahraga-olahraga lain, renang misalnya, ada peraturannya. Renang harus gaya kupu-kupu. Ya, nanti pertengahan renang capek gaya kupu, ayo udahlah bebas aja. Nggak bisa seperti itu, saudara. Sampai di finish pun harus tetap gaya yang sama. Kecuali dari pertama sudah lomba gaya bebas, ya sampai di tujuan juga harus gaya bebas. Jadi ada peraturan. Nah, dalam kehidupan kita berlomba menuju iman yang benar, kita berlomba untuk mencapai kekekalan, keselamatan yang kekal. Ada peraturannya. Peraturannya apa? Yaitu firman Tuhan. Peraturannya apa, saudara? Apa? Firman Tuhan. Bukan saya loh yang bikin peraturan, ya, tapi Allah sendiri. Firman Tuhan, jangan mencuri, jangan simpan kekecewaan, jangan simpan itu traumamu, tinggalkan dulu itu masa lalumu. Itu semua perintah Tuhan, itu semua peraturan yang harus kita jalani ketika kita ikut dalam perlombaan tersebut. Haleluya. Amin, saudara. Mari saudaraku, ya, nggak usah tegang. Kita berlomba enggak boleh tegang. Waktu tanggal 17 kemarin, saudaraku, lomba talinya dikasih tengah-tengah, saudaraku. Saya lihat yang mau menang itu tegang, sudah dekat apa? Ember atau apa ya itu ya? Dekat bolanya mau dilempar ke ember, semakin tegang ya. Ketika bolanya masuk di ember langsung bersorak-sorai. Ya. Ketegangan itu ada, tetapi ketika kita tegang itu berhadapan langsung dengan Tuhan, kita terus mengandalkan Tuhan, kita fokus kepada Tuhan, maka kita akan jadi pemenang. Amin. Ayat terakhir, saudaraku, sebagai penutup, 1 Timotius 6 ayat 12. Ya, oke, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Tetapi engkau, hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, yaitu kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Kalau kita belajar buah-buah roh, ada semua itu, saudara. Ya, kita harus kejar keadilan, kita harus setia ibadah, ya. Yang mangkir-mangkir ibadah, ayo cepat datang ibadah. Ya.
COVID sudah berlalu, ya. Kalau saudara Tuhan kasih kemampuan, saudaraku ya, mari datang ke gereja, ya. Kalahkan itu virus COVID, kalahkan itu karena kuasa Tuhan lebih besar. Kita setia, kejar itu kesetiaan. Setia sama siapa? Bukan setia sama gereja. Kalau kita setia sama gereja, akhirnya nanti kita kecewa. Tapi kita harus setia sama Tuhan. Kasih kepada Allah, kesabaran. Kesabaran itu saudaraku banyak ujian loh. Dan ujiannya itu nggak enak, pahit. Tapi kita harus sabar, ya. Tapi buahnya akan manis. Dan kelembutan, ya. Kita harus menjadi orang yang lembut, orang yang lemah lembut. Jangan hilang lembutnya, kita tinggal lemahnya, ya. Tapi kita harus menjadi orang yang kuat, orang yang lemah lembut. Puji nama Tuhan, saudaraku dikasihi Tuhan, saya undang pelayan altar untuk ke depan. Kita lihat bagaimana firman Tuhan pada pagi hari ini, saudaraku. Kita tahu bahwa kita hidup dikelilingi banyak orang. Kita hidup dikelilingi, saudaraku, banyak orang yang akan mencela kita mungkin, menghina kita mungkin. Tetapi saudaraku, kita bukan berjalan sendiri. Kita bukan melakukan semuanya sendiri. Tapi Tuhan ada bersama dengan kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Enggak pernah. Tuhan tidak pernah membuat kita jatuh. Mungkin kita mengalami masalah, sampai tersiot-siot mungkin saudara. Tapi firman Tuhan bilang, Tuhan tidak pernah membiarkan kamu sampai terjatuh, tergeletak. Dan itu pun sebelum tergeletak Tuhan sudah tolong. Tuhan angkat. Tuhan melepaskan kita dari segala beban hidup kita. Begitu di dalam kitab Matius tadi bilang, marilah kepadaku, mari sudah. Kita datang kepada Tuhan. Kita sudah merenungkan firman Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita menyembah Dia dengan sungguh-sungguh. Kita berkarunia lidah. Saudaraku, kalau ada suara Tuhan, saudara bisa sampaikan, baik itu lewat nubuatan ataupun lewat penglihatan. Mari saudaraku, Tuhan sudah memberikan 9 karunia-Nya kepada manusia, kepada kita semuanya, untuk kita perkembangkan. Untuk apa saudaraku? Kita bisa saling menguatkan, kita bisa saling menegur satu dengan lain. Jangan segan saudara untuk bernubuat. Jangan segan saudara untuk menyampaikan penglihatan, karena itu semua dari Tuhan. Haleluya. Kita akan angkat satu pujian. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku.
Dengar firman-Ku sekalian, hai umat-Ku. Aku mau supaya engkau tetap aktif di dalam aku, Yesus Tuhan. Aku mau karunia-karuniaku bisa berkembang di dalam kehidupanmu. Karena itulah yang akan mengubah hidupmu. Karena karuniakulah yang akan membuat engkau semakin tahu dan mengerti akan kebenaran firman-Ku. Biarlah engkau saling menasehati. Engkau saling memberi masukan untuk hal-hal yang baik di dalam aku, Yesus Tuhan. Ingat, hai umatku, aku selalu ada bersamamu. Aku selalu ada untukmu. Di saat engkau susah sekalipun aku tetap ada. Di saat engkau mengalami jatuh bangun dalam hidupmu, aku ada. Tanggalkan segala beban hidupmu. Tanggalkan semua dosa yang selalu merintangimu untuk engkau selalu datang kepada aku, Yesus Tuhanmu. Umatku yang aku kasihi. Begitu aku mengasihi engkau. Engkau lihat pengorbananku. Engkau lihat semuanya itu, hai umatku. Masihkah engkau bermalasan datang kepadaku? Masihkah engkau ragu-ragu untuk percaya kepada Yesus Tuhanmu? Bukankah segala sesuatu yang baik, karya yang baik engkau melihat? Aku yang sudah mewujudkan semuanya dalam dirimu. Umatku, aku memberitahukan hal ini kepadamu, supaya engkau mau menyadari, supaya engkau lebih mengenal aku, Yesus Tuhanmu, secara pribadi. Mungkin di antara engkau masih ragu dengan suaraku, dengan suara Allah yang saat ini selalu berseru kepadamu. Aku ingatkan kepadamu, biarlah engkau tetap percaya. Banyak engkau menyelidiki kebenaran firman-Ku, maka di situ aku akan bukakan rahasia-rahasia firman-Ku. Dan engkau akan lebih yakin lagi mengikut aku. Engkau lebih yakin lagi akan kebenaran firman-Ku. Tugas dan tanggung jawab aku berikan kepadamu, untuk engkau selalu memberitakan Injil-Ku, untuk engkau selalu memberitakan kabar baik kepada mereka yang belum kenal aku, Yesus Tuhan. Dan persiapkan dirimu. Engkau akan diperhadapkan orang-orang yang akan bertanya kepadamu tentang aku, Yesus Tuhan. Dan disitulah engkau akan melihat pemakaianku yang luar biasa. Engkau akan bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ditujukan kepadamu. Ingat, hai anakku, biarlah engkau terus berdoa, mempersiapkan dirimu, maka aku akan pakai engkau dengan dahsyat. Aku akan bukakan rahasia-rahasia firman-Ku. Aku akan memberikan pengertian-pengertian yang mendalam tentang kebenaran-Ku. Maka di saat mana engkau menghadapi orang tertentu yang menanti, yang menuntut kebenaran, engkau akan bisa menjawab. Engkau bersama dengan Yesus Tuhan. Sekin nama natakan alamaya sikiar alamaya. Camkan dan dengarkan firman-Mu saat ini. Demikianlah aku berfirman. Ya ralama natakan nama natakan alamaya. Haleluya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Engkau baik Bapa. Engkau sungguh baik. Engkau menjawab setiap doa.
kami Tuhan. Kalau seringkali kami tidak mau menanggalkan beban hidup kami di bawah kaki-Mu, sehingga hidup kami semakin sulit, dan semakin sulit. Ampuni kami. Angkat kami dari keterpurukan kami. Angkat kami dari kejatuhan kami, Bapa. Angkat kami, Tuhan, dari segala kelemahan kami. Biarlah Engkau selalu memberikan kekuatan dalam hidup kami, Bapa. Kami kuat bersama Tuhan. Jemaat Tuhan bisa kuat karena Engkau ada bersama dengan kami. Berkatilah jemaat Tuhan saat ini yang duduk di tempat ini. Berkati jemaat Tuhan, bahkan hamba-hamba-Mu yang ada di rumah, yang sementara ikut ibadah saat ini. Mereka juga terima sukacita. Mereka juga dilepaskan dari segala beban hidup dan dosa. Mereka disembuhkan dari segala penyakit. Mereka berhasil, sukses, karena Engkau yang ada bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba sudah selesai berkata-kata firman. Tetapi biarlah firman-Mu itu Tuhan terus mengingatkan setiap kami, setiap jemaat Tuhan, untuk kami tetap tinggal di dalam kebenaran firman-Mu. Kami bisa bertanding dan bisa memenangkan lomba itu, yaitu iman kami tetap ada di dalam Tuhan. Sampai Engkau datang kali yang kedua, maka Engkau dapati kami dalam keadaan yang fit iman kami kepada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saya serahkan kembali kepada Anda. Terima kasih kepada hambanya yang telah menyampaikan firman pada pagi hari ini. Anda diberkati oleh firman Tuhan pada pagi hari ini. Amen. Yang diberkati lambaikan tangan saudara. Yes, amin. Biarlah bukan kita hanya menjadi pendengar, tapi mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Amin. Baik, kita saat ini kita akan memberikan persembahan. Saya undang kepada pelayan persembahan untuk maju ke depan. Dan doa persembahan akan dibawakan oleh Ibu Teti. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa buat kesempatan yang Tuhan beri pagi hari ini Bapa untuk kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah Tuhan yang Tuhan beri ke dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu untuk kami menanggalkan semua beban dosa kami Bapa. Dan kami mau datang kepadamu untuk kami lebih lagi diubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Saat ini Tuhan kami mau memberi, berkati setiap pemberian kami, biar pemberian kami ini berguna buat pelayanan-Mu di tempat ini dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan pengumuman sepanjang minggu ini. Shalom Jemaat Tuhan, selamat datang dan selamat beribadah di Ibadah Raya GP Solution Ministries Makassar. Dan berikut kita akan menyaksikan pengumuman selama sepekan ke depan. Bagi jemaat Tuhan yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan, dapat ditransfer ke nomor rekening yang tertera pada layar. Doa puasa di hari Sabtu, tanggal 3 September jam 1 siang melalui Google Meet. Mari jemaat dan seluruh pelayan Tuhan, khususnya pelayan hari Minggu, untuk bergabung di dalam doa puasa ini. Ibadah raya di hari Minggu tanggal 4 September jam 8 pagi bertempat di Hotel Tri Jalan Pandang Raya nomor 12. Dan persiapkan dirimu untuk menerima perjamuan kudus. Ibadah raya online masih tetap disediakan melalui Facebook dan hasil rekamannya dapat dilihat di YouTube.
Sekian informasi hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.